Yang disebut kafir di sini yang bukan muslim. Artinya orang yang di hatinya tidak ada membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang sudah diketahui dengan pasti benarnya. Itu yang namanya kafir fil i'tiqad, kafir di dalam keyakinan. Termasuk kafir ini namanya musyrik, yang mempercayai Tuhan Allah dan Tuhan lain. Seandainya kumpul mayit Islam sama mayit kafir tidak bisa dibedakan, maka disolatkan semua. Tapi dalam meniatkan yang Islam saja. Usolli alal mayyitil muslimi, gitu ya. Saya sholat kepada mayit yang Islam saja. Karena terjadi kematian yang kolektif, seperti tempo hari pesawat jatuh di Medan, naik pesawat TNI, nggak bisa dibedakan mana yang Islam, mana yang kafir. Karena sudah lama ditaruh di lemari es, diapakan itu namanya ya, dibikin di lemari es gitu supaya nggak jamur, supaya nggak bau. Maka sebagian orang Kristen mengusulkan mau diselenggarakan sesuai dengan agama Kristen. Orang Islam nggak mau, ini kan campur gitu. Ya kalau membedakan satu-satu sulit. Kadang tinggal kepalanya, kadang kakinya saja. Kalau membedakan misalnya yang masih utuh Islam, bisa ditengok pisangnya itu. Kalau pisangnya itu udah dikupas berarti Islam kan itu. Tapi kalau pisangnya itu masih kilup berarti nggak Islam itu. Tapi ya yang nengok dokter bukan si Azmi gitu ya. Dokter ya. Gitu. Tapi kalau perempuan sulit. Ini laki, ini muslim atau ghair muslim gitu. Wah, dokter pun sulit membedakan, ditengok ini Islam katanya kan, nggak bisa. Kalau laki-laki bisa. Itu kan masih utuh lah. Kalau yang tinggal kakinya saja, tinggal tangannya saja, kumpulkan semuanya, terus disolatkan dulu, khusus diniatkan kepada yang Islam. Jangan nggak disolatkan, dosa orang Islam, tanggungan orang Islam itu. Kalau seandainya nggak disolatkan kemudian diadati seperti orang Kristen, dosa semua. Sesudah itu apabila mau diadati sama adat Kristen terserah. Yang penting yang Islam sudah disolatkan. Didoakan, disolatkan itu termasuk didoakan.
Allahumma ighfir lil muslimina fi hadhil jamaah gitu. Dalam kelompok ini faqat saja. Bukan Allahumma ighfir lil muslimina wal kafirin gitu, enggak boleh. Orang kafir ini udah enggak bisa diampuni dosanya. Makanya kalau ada teman yang kita kenal dekat tapi tidak Islam, pesan pula, nanti kalau meninggal aku sholatkan ya, katanya kan gitu. Berat itu. Nah, udah dikasih mobil misalnya, nanti saya kalau meninggal sholatkan ya. Tapi kamu nggak Islam, ya pokoknya sholatkan aja, katanya. Iya, katanya gitu. Makanya kalau kayak gitu, kalau seandainya pakai saksi segala macam, sholat zuhur atau asar aja di situ. Ya pakai ruku, pakai sujud, supaya hubungan antara berkawan itu baik terus. Makanya ada Kiai Bisri, bapaknya Mustafa Bisri itu pernah sholat zuhur atau asar di dekat mayat yang kafir itu. Karena itu tetangganya baik, ada pesan. Sebagian jamaahnya tanya, "Duh Pak Kiai kok ada rukuknya?" Enggak, ini cara lain katanya gitu. Dia sholat zuhur bukan sholat mayit gitu. Ya. Makanya kamu tanya kalau seandainya ada orang sholat di situ pakai rukuk sujud, jangan-jangan tidak tahu, atau memang tahu tapi supaya tidak dosa dia sholat zuhur di situ. Kamu kok sholat di sini? Apa sholat mayat? Enggak, sholat zuhur katanya. Mak katanya kan, bingung orang. Ya, nah itu pernah kejadian seperti itu. Orang kafir dhimmi yang artinya tunduk kepada kekuasaan Islam, itu ketika di kalangan kita wajib dikafani dan dikuburkan. Tapi orang kafir harbi tidak wajib dikafani dan tidak wajib dikuburkan, tapi boleh dimandikan. Kafir harbi boleh ya. Karena mendoakan itu nggak diterima. Kalau sholat itu kan mendoakan. Makanya kalau dikatakan sama orang Wahabi bahwa doa mendoakan orang yang meninggal itu tidak diterima, kalau itu nggak usah disolatkan. Sebab intinya sholat itu adalah mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu gitu kan. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau laki dan perempuan apa? Allahumma ighfirhu ha gitu. Ya. Coba Ustaz. Allahumma ighfir lahuma gitu ya. Karena pernah kejadian itu tidak menyolatkan itu, tapi di dalam satu keluarga itu kirim doa laki perempuan, Allahumma firhuha gitu ya. Ya, itu di Tanjung Mulia. Jadi makanya kalau kamu tahu terus turun tangan.
Kalau kamu percaya dengan ilmumu ya. Kalau kamu sendiri nggak percaya dengan ilmumu nggak usah ditanya. Jadi kalau nggak huha lahuma katanya kan. Orang perempuan katanya ha di tulisan di situ. Ya kalau dua lahuma. Nggak ada tulisannya kayak gitu katanya kan. Dia kan mengikuti petunjuk yang ada di Majmu' Syarif itu. Di situ nggak ada lahuma, yang ada kalau perempuan hu, laki-laki hu, perempuan ha. Jadi huha gitu. Itu. Jadi kalau seandainya ada mayat dimakan harimau, tinggal kakinya saja ya, kakinya itulah sholatkan. Jangan kamu kuburkan. Tidak ada yang tahu kecuali kamu, berat kamu. Kamu mandikan, kamu sholatkan, kamu kafani, bajumu cuma itu. Ya, lepas baju lah kamu, pulang nggak pakai baju kamu. Masuk angin si Azmi dikerok-kerok sama si Hasan gara-gara menyolatkan mayat yang tinggal kaki saja misalnya. Bajunya dipakai kafan. Ya. Itu wajib yang tahu. Kalau satu orang yang tahu wajib fardhu ain. Kalau tahu, kalau tanda-tandanya itu adalah disebut orang kafir, orang muslim, caranya ya lingkungannya itu lingkungan orang Islam. Makanya kalau orang masih utuh itu di lingkungan, bingung nih, di lingkungan batas antara orang Islam sama nggak Islam. Orang Aceh yang bikin lucu, pijit perut katanya kan. Keluar daun ubi, mendeling katanya kan, itu dia. Pijit lagi perut katanya kan. Keluar pisang saleh, Aceh, Islam ini Islam katanya gitu dia ya. Itu anekdotnya orang Aceh. Ya bilang pisang saleh itu pun ditengok. Ini pisang saleh apa tai gitu. Ya. Baru tahqiq nyata baru pisang saleh apa tai. Begitu dipegang, oh, betul tai gitu kan. Ya. Itu orang Aceh, anekdot orang Aceh ya. Saya tahu ceritanya orang-orang Aceh yang seperti itu. Betul saya gitu kan. Jadi tadi kalau mayat itu kubur, jadi dan yang kalah kita nggak ngerti ya, itu jelas sendiri tadi. Sudah kita lihatkan aja sholat orang muslim. Kalau pas mengapanya dia, apa namanya, menguburkannya, itu macam mana? Sementara yang non muslim bersikeras juga kuburan apa bisa. Menguburkannya itu nggak bisa, kumpul pun nggak apa-apa, nggak bisa. Bagaimana untuk mau ditaruh di kuburan mana saja, kalau bisa secara nasional, tidak muslim, tidak kafir, gitu, ya. Itu yang kejadian di Medan, dikumpulkan langsung ditulis ini jenazah yang meninggal di pesawat gitu saja gitu. Ya nanti kan yang Islam ketahuan, datang Israel gitu ya, datang malaikat yang nanya kubur itu. Kalau kafir kan udah jelas ini, tinggal nokok aja kan gitu ya gitu. Itu dia ya.
Wa amal muhrimu, adapun orang yang sedang ihram. Muhrim itu bahasa Arabnya yang ihram. Kalau yang tidak boleh dinikahi, perempuan nggak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Beda ya. Muhrim orang yang ihram. Yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Ngaji harus tahu kayak gitu. Nanti kamu bilang, jangan deket-deket, tidak muhrimnya katanya kan itu. Berarti nggak tahu ngaji kamu ya. Tahu aku kok ngaji di masjid ngajinya katanya kan. Iya tapi nggak paham gitu. Idza kuffina, apabila dikafankan, fala yasturu, maka fala yustaru ra'suhu, maka tidak ditutup kepalanya, wala wajhul muhrimati, tidak juga wajahnya perempuan yang muhrim. Jadi orang yang sedang ihram meninggal, misalnya sudah mulai ihram dari Bir Ali pakai pakaian ihram, itu sudah mulai. Kalau baru keluar dari pesawat atau dari kamar itu belum, karena belum sampai mikot dan belum niat gitu ya. Karena dia dianggap masih dalam keadaan ihram, tidak batal sebab mati. Maka dia nanti diutus, dibangkitkan dari hari kiamat itu dengan keadaan tak membaca talbiyah Allahumma labbaik gitu. Maksudnya orang yang muhrim laki-laki, ihram laki-laki dan perempuan, ya dimandikan, ya dikafankan, ya disolatkan, yang dikuburkan. Tapi mengkafaninya tidak sempurna gitu maksudnya. Mengkafaninya wajahnya itu tidak ditutup gitu. Wa amma syahidu, adapun orang yang mati syahid, wala yusalla alaihi, maka tidak disolatkan atasnya. Kama dzakarahu, sebagaimana menyebutkan musannif biqaulihi, dengan perkataannya, wasnani, dan dua orang, la yughsalani, yang tidak dimandikan dua-duanya, wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan atas keduanya. Ahaduhuma, salah satu di antaranya, asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid di dalam perang melawan orang-orang yang musyrik, memerangi orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang kafir. Wa huwa man mata, syahid di sini maksudnya man mata, orang yang sudah meninggal, fi qitalil kufari, dalam memerangi orang kafir, bisa babihi, dengan sebabnya, yaitu sebab kital itu, dengan perang itu sebabnya. Sawaun qatalahu, sama saja membunuhnya, kafirun, orang kafir, mutlakon, secara mutlak dibunuh oleh orang kafir. Mutlak itu artinya sengaja atau tidak. Au muslimun, atau dibunuh orang muslim khotoan, karena bersalah. Dikiranya orang gak Islam, dibacok pakai pedang itu mati. Au ada silahu ilaihi, atau dalam keadaan perang itu kembali pedangnya atasnya.
balik lagi dia mengayun gitu, rupanya balik mengayun ke badannya, kena mati syahid. Au saqata anda batihi, atau jatuh dari tunggangannya. Au nahu dzalika, atau demikian itu. Fa in mata, apabila meninggal ba'dan qidail qital, setelah selesainya peperangan, bijirahatin, dengan luka, fihi, yang ada padanya, yaqta'u, yang bisa memutuskan, bimautihi, dengan matinya, minha, darinya, sebab jirahah, dari luka tadi, fa ghairu syahidin, maka tidak dinamakan mati syahid, fil azhari, menurut kaul azhar. Wa kadza law mata fi qitalil bughati, demikian pula yang tidak mati syahid, law mata, seandainya mati seseorang, fi qitalil bughati, dalam memerangi orang bughat. Bughat itu pemberontak negara. O mata fil qitali, atau mati di dalam peperangan, la bisa babil qitali, bukan sebab peperangan. Matinya pas nengok pedang yang licin gitu, sakit jantung dia. Itu kumat jantungnya, mati dia ya. Ya. Atau pas nengok pedang itu ingat ceweknya. Udahlah dek, selamat ya dek, belum dia apa-apakan udah jatuh dia. Orang ketakutan itu bahaya, makanya jangan ketakutan. Ketakutan itu belum dipegang, belum dipukul pun udah bisa meninggal karena ketakutan itu. Orang yang mati syahid, mati syahid itu di dalam kitab-kitab fikih ada 3. Yang pertama, syahid fid dunya wal akhirah, syahid yang dunia akhirat. Artinya orang yang perang membela agama Allah, dan tidak ada niat kecuali perang. Itu syahid yang dimaksudkan di sini. Yang kedua, syahid fid dunya, syahidud dunya. Orang yang perang melawan orang kafir, tapi tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Mati dia. Yang ketiga namanya syahid fil akhirah. Syahid di akhirat itu seperti orang yang dalam keadaan terbakar, misalnya meninggal, sakit perut, tiba-tiba meninggal. Namanya mat'un, itu zaman dulu ada wabak itu seperti itu. Syahid fil akhirat, artinya pahalanya seperti mati syahid, seperti meninggal dalam rangka menuntut ilmu agama. Kayak kamu sedang ngasih arti gini, nulis-nulis,
Rupanya kesel kamu tiba-tiba gitu aja. Lu katanya kan. Bangun kak. Udah nggak bisa katanya kan. Meninggal gitu. Itu nanti di akhirat masuk surga itu. Makanya kalau mau mati kamu ngaji. Aku ngaji dulu ya, antarkan gitu. Sampai sini nggak mati dia. Cari masalah kakak kan gitu. Karena tidak bisa mati itu dibuat-buat. Sahabat kepingin meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, Rasulullah mengatakan kamu nggak bisa. Kamu meninggalmu di tempat tidurmu. Betul nggak bisa. Karena memang ada ketentuan dari Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam itu mati syahid fil akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan kerubuhan rumah misalnya, ada angin puting beliung, rumahnya roboh. Dia di situ aja kepingin mati syahid misalnya, meninggal gitu. Tapi pada umumnya ya takut, apalagi yang belum nikah ini, walaupun pasrah gitu ya takut juga gitu ya. Termasuk diantaranya syahid di dunia ini orang yang meninggal perempuan dalam kesakitan melahirkan. Melahirkan itu sakit. Yang ini udah ada yang pernah melahirkan? Belum ada ya. Belum bisa. Karena belum bisa hamil ya. Atau belum bisa nikah. Orang yang melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Berat itu. Kalau nggak hidup mati dia. Makanya suaminya itu walaupun preman, kalau yang waras ya, bingung itu. Begitu melahirkan istrinya itu maju mundur, merokok satu bungkus itu sebentar aja habis. Itu ya, karena bingung. Apalagi udah 4 jam belum keluar-keluar anaknya. Kena corona. Kalau tiba-tiba yang meninggal, itu termasuk syahid. Ya. Tapi sekarang ini agak sulit. Nggak corona dibilang corona, demam saja dibilang corona. Makanya saya takut dibilang corona, tempo hari demam-demam, batuk-batuk, beli saya obat corona. Obat Cina, ya. Tapi saya tahu kalau ini enggak corona, saya bilang itu. Karena di ipar saya itu kena, jadi ketakutan istri saya. Diminum juga, udah separuh lebih, nggak apa-apa. Yang dimaksudkan syahid yang di dalam pembahasan ini yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, itu syahid dalam perang memerangi orang kafir. Sebab perang itu meninggal dunia, niatnya karena memang perang atau niatnya karena mendapatkan rampasan perang. Dua-duanya ini kalau meninggal
dikafankan bajunya gitu saja. Kalau kurang ditambahi kain yang lain. Bajunya kalau ada tamengnya ya dilepas dulu ya. Ada besi-besi yang di sini dilepasi dulu bajunya supaya tanda nanti ini bekas-bekas darahnya ini mati syahid gitu. Tidak dimandikan, ya udah langsung dikafani. Dan kemudian tidak disolatkan. Mengkafani dan menguburkannya itu wajib. Nanti orang yang mati syahid itu masuk surga beda dengan orang yang mati biasa. Dia disebutkan di dalam penjelasan Al-Quran itu bisa terbang ke sana kemari seperti burung. Di surga terbangnya, rohnya itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Jangan kamu mengira orang yang mati syahid itu meninggal. Dia masih hidup di sisi Tuhannya, dia masuk surga. Nah, kaderan mati syahid ini yang kadang dikaderkan kepada orang-orang yang mau ngebom, bom bunuh diri itu. Dibilang mati syahid kamu udah ditunggu bidadari daripada istrimu di sini cantik, tidak cantik, ngomel terus. Bagus cepat aja lah kamu jadi pengantin. Udah, terus bom bunuh diri itu. Padahal itu bukan mati syahid, itu offside itu. Karena yang dibom pun orang Islam, gitu ya. Jadi kita ini orang mati syahid ini sekarang ini lah. Dia ini kita tengok kira-kira yang pasti mungkin pejuang Palestina ini. Kalau dia betul-betul niatnya perang melawan orang kafir itu, ya termasuk mati syahid itu. Kalau perang-perang yang lain nggak bisa karena orang Islam melawan orang Islam. Kemudian kita kita di dalam Rasulullah saya yang ke-96 itu katanya salah satu yang tak ditanah itu orang mati syahid. Kira-kira mati syahid yang mana? Syahid fil akhirah, fid dunya wal akhirah. Karena udah jelas ditengok sama malaikat itu berdarah bajunya, oh udahlah katanya kan. Tapi kalau ditipu, malaikat pun tahu. Dikasih darah, ya langsung lah dipukul. Ini ke pandai-pandaian kau katanya kan. Gitu. Ya, malaikat tahu. Tambah lebih sakit lah dia. Oh mau nipu malaikat ya katanya kan. Ngejek kau tam bom gitu ya. Tapi orang yang mati syahid fid dunya saja, yang mati syahid fil akhirah ya, itu dilaksanakan seperti tidak orang yang mati syahid fardu kifayahnya. Ya dimandikan, ya dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Yang meninggal tadi kebakaran, meninggal tenggelam gitu ya,
itu biasa dilaksanakan fardu kifayahnya. Dimandikan, kalau nggak dimandikan dosa lah. Udah lama Pak Ustadz misalnya mandi di laut dia ini gitu kan, itu nggak dikira, gitu ya. Atau sore-sore dia udah mandi, udah beginco-ginco dia, meninggal dia katanya kan, berarti udah bersih lah dia itu katanya kan, nggak bisa. Karena itu namanya yang disebut dalam kitab-kitab fikih itu tidak tergolong yang ada ilatnya, namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu mengikuti apa syariat dari Allah, walaupun tidak tahu maksudnya. Kalau ditanya kenapa orang meninggal itu dimandikan, padahal baru mandi dia, ya karena nggak bisa mandi sendiri. Itu pun betul juga, ya. Tapi alasannya bukan itu, ta'abbudi. Ta'abbudi itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh syariat walaupun tidak tahu maksudnya. Karena mau pindah dari satu alam ke tempat alam yang lain, maka dimandikan. Laki perempuan dimandikan. Ya mandikan yang laki ya laki, yang perempuan perempuan, jangan bersilang-silang. Tiba-tiba mandikan yang perempuan ini. Nyelinap laki-laki itu pakai jilbab. Saya katanya kan gitu, ya harus diperiksa gitu. Si Manik gitu tiba-tiba pakai jilbab gitu, ya. Saya satu mandikan katanya kan gitu. Oh kakak itu katanya kan, pakai daster pokok gitu ya. Lantaran kepingin di dunianya itu mau nengok badannya nggak sampean, gitu. Misalnya, maka pakai jilbab, pakai apa namanya ini, cadar, itu bisa juga digunakan untuk menipu. Maka orang Arab itu pacaran pakai cadar. Laki perempuan pakai, polisi nggak berani nangkap. Masuk ke mobil gitu pakai cadar dua-dua gitu. Sholat nggak sholat orang itu pakai cadar. Orang polisi pun nggak berani nangkap. Salah-salah polisinya tambah dipegang gitu, perempuan, perempuan. Bisa diperkarakan polisinya. Itu, maka polisi nggak berani menangkap. Tapi itu jangan kamu tiru. Kamu tiba-tiba pakai cadar duduk-duduk di taman gitu, laki perempuan pakai cadar. Terus kamu baca-baca buku, entah cerita-cerita, entah apa gitu. Masih itu aja kau. Terus? Iya. Ya mati syahid. Kalau betul niatnya ya perang itu dan betul mati. Matinya karena memang sebab perang itu, bukan karena sakit jantung. Atau karena lemas sekali kehabisan darah putih misalnya udah diperas 3 kali gitu. Lu ketawa kamu ya. Kalau perempuan ya monggo gitu ya. Kalau laki-laki
meper. Yang udah tahu aja mencontohkan. Jalan pun berjatuhan itu. Jadi ada yang laki perempuan wajib mandi itu kalau misalnya bersetubuh. Laki perempuan wajib mandi. Keluar air sperma atau tidak, terserah. Karena udah kehabisan nggak bisa keluar. Ketawa kau. Makanya nggak bisa keluar, cuma bunyi pakpok, pakpok, pakpok aja. Ya, itu kan. Kenapa? Udah habis deh katanya. Udah habis minyaknya katanya kan. Ya. Keluar atau tidak keluar, pokoknya bertemunya dua kemaluan itu wajib mandi. Laki ataupun perempuan, atau keluar mani tidak bersetubuh, wajib mandi laki ataupun perempuan. Misalnya yang belum nikah itu kan kadang menggebu-gebu gitu ya. Nengok film India, pas joget film India itu ditengok aja. Nah, film India ini kan bintang filmnya jarang jelek, cantik-cantik itu. Ya Allah, macam bidadari betul ini katanya kan gitu ya. Ditengok aja, ay maaf gitu ya. Batal, wajib mandi. Gitu. Perempuan pun bisa begitu. Jadi TNC kalau seandainya yang meninggal itu seorang perempuan tapi ada suaminya, seorang istri, apakah boleh seorang suami ikut mandi? Yang perempuan nanti dicium-cium sama suaminya. Nanti ada pembahasannya tata cara memandikan. Ini baru sampai ke teori-teorinya. Ada bab nanti caranya ya. Nanti dikasih tahu, mana tahu Ustadz mau memandikan istri Ustadz. Saya kepengen memandikan lah karena biasa nyuci saya katanya kan. Sampai ketinggalan ngaji. Iya Ustaz. Dan termasuk yang perempuan dan laki-laki yang wajib dimandikan meninggal dunia. Meninggal dunia dimandikan. Sudah mandi ataupun belum. Dan yang mati syahid tadi, khusus perempuan yang wajib mandi haid, nifas, wiladah. Jadi perempuan haid wajib mandi, nifas wajib mandi, melahirkan yang disertai dengan ya keluarnya darah atau basa-basa itu wajib mandi. Jadi orang meninggal wajib dimandikan laki ataupun perempuan. Paham ya? Sedikit lagi. Wathani asyiktu, yang kedua yang tidak dimandikan, artinya bayi yang gugur dalam kandungan, dari kandungan. Alladzi lam yastahil, yang belum menjerit. Lam yarfa' sautahu, yaitu tidak mengeraskan suaranya, sorehan dengan menjerit. Fa inistahalla, maka apabila bersuara, sorehan dengan menjerit, au baka ataupun menangis,
Wa hukmuhu kal kabiri, hukumnya seperti anak orang besar. Ya dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Wasiktu, adapun kata siktu bitaslisis sini dengan ditasdidkan sinnya. Al waladu an nazilu, itu anak yang jatuh qabla tamamihi, sebelum sempurnanya. Ma'khudun minas sukudi, diambil dari kata sukut. Sukut itu artinya jatuh. Yang kedua yang tidak wajib dimandikan selain mati syahid tadi, yang pertama mati syahid fi ma'rakatil muslimin, bayi yang gugur dari kandungan, yaitu sebelum berbunyi, sebelum bersuara. Biasanya yang sudah bersuara itu kalau sudah sampai 6 bulan. Ya. Enam bulan ada suara itu. Diselenggarakan seperti orang besar fardu kifayahnya, seperti orang dewasa. Kalau tidak ada suara, cuma gerak-gerak saja, tidak diselenggarakan seperti orang besar, tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya ditanam aja. Keguguran 4 bulan belum suara itu. Makanya jangan sampai keguguran yang hamil-hamil ya. Siapa udah berisi apanya? Belum. Mutiara udah? Belum ya. Mana tahu diam-diam udah punya suami gitu. Kalau laki-laki ini yang suka minum tua itu perutnya buncit permanen itu. Jadi anak yang keguguran yang 6 bulan itu wajib dilaksanakan seperti orang besar. Itu perempuan tahu ini dari hitungan pas mulai dihitung hamil itu. Diperiksakan gitu positif gitu ya. Diperiksakan di kayak bidan gitu, bukan di bengkel ya. Kemudian kalau belum bersuara, cuma ada tanda-tanda hidup, ya 4 bulan misalnya, itu dikuburkan gitu saja, dikafani, dibungkus, dikuburkan, tidak disolatkan gitu ya. Makanya orang yang hamil itu dijaga, jangan banyak gerak, kecuali memang udah biasa hamil. Ya kalau biasa hamil itu maksudnya anaknya udah 11 gitu ya, itu udah kuat. Tapi kalau baru anak pertama dijaga betul, jangan sok-sokan bawa Vespa ya, rumahnya banyak lubang-lubang, termasuk Patumbak sekarang ini gitu. Mau itu keguguran, sekali lewat situ Vespa itu getarannya ya. Pulang jatuh itu. Nah, jadi itu diantaranya yang harus dihati-hati ya. Kalau terutama yang pertama, kalau pertama keguguran itu agak sulit. Untuk membuat supaya nggak keguguran lagi itu sulit. Kalau sekali keguguran mau itu yang kedua keguguran. Karena mungkin kandungannya lemah dan sebagainya. Itu saja barangkali, waktunya udah sampai. Mudah-mudahan bermanfaat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.